Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan perihal mengenai larangan di sekitar kuburan. Kita langsung kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ketika itu Nabi sedang berkumpul-kumpul bersama para sahabat. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, kata Nabi, tahukah kalian kenapa Allah dan Rasulnya tahukah kalian kenapa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian kenapa Allah melaknat dan memusuhi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Maka para sahabat menjawab, kata para sahabat, qala a'lamu ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, qatalallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat, memusuhi, membenci orang-orang Yahudi wan nasoro dan orang-orang Nasrani. Ya, jadi Allah, kata Nabi, Allah membenci, melaknat, memusuhi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Apa kesalahannya? Apa penyebabnya? Maka kesalahan diantaranya adalah kesalahan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Diantaranya adalah, kata Nabi, ittakhadu kuburo anbiyaihim wa sholiha masajidan. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ittakhadu kuburo, menjadikan kuburan-kuburan anbiyaihim, nabi-nabi mereka, ya, karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, wa sholiha, dan kuburan orang-orang soleh mereka, masajidan, dijadikan masjid. Ya, jadi salah satu kesalahan orang Yahudi yang membuat Allah murka, membuat Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, kesalahannya diantaranya adalah ittakhadu kuburo anbiyaihim wasoliha masajidan. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, kuburan orang-orang soleh mereka, masajidan, dijadikan masjid. Artinya dijadikan tempat ibadah. Maka atas dasar itulah Allah melaknat, memusuhi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada para sahabat. Kata Nabi, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, kata para sahabat, kami dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilarang Rasul kepada kami? Kata para sahabat, an yujasosol kuburo. Pertama, kami dilarang menembok kuburan. Yang kedua, kami juga dilarang oleh Nabi, kata para sahabat, wa an yuk ada alaihi,
dan kami juga dilarang menduduki kuburan. Yang ketiga, wa'an yubna alaihi, dan kami juga dilarang oleh Nabi mendirikan bangunan di atas kuburan. Ya. Jadi setelah Rasul menjelaskan kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani dibenci, dimusuhi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kuburan nabi-nabi mereka dijadikan masjid, kuburan orang-orang soleh mereka dijadikan masjid, dijadikan tempat ibadah, maka Rasul pun melarang kepada kami dilarang menembok kuburan, wa an yuqada alaihi, dan kami pun dilarang duduk di atas kuburan, wa an yubna alaihi, dan kami pun dilarang mendirikan bangunan di atas kuburan. Hadis ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor hadis 970 dan disahihkan oleh Al-Hibban. Nah, atas dasar itulah ya, kenapa Rasul melarang menembok kuburan? Kenapa Rasul melarang menduduki kuburan dan mendirikan bangunan di atas kuburan? Karena dikhawatirkan kita akan melakukan kesalahan seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Masalahnya, kata Nabi, apabila kita melakukan kesalahan yang serupa dengan orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani, bahwa kuburan dijadikan tempat ibadah, maka kata Rasul, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh atau menyerupai suatu kaum, baik itu kaum Yahudi maupun kaum Nasrani, maka fahuwa minhum, maka kamu sama dengan mereka, sama kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar itulah Rasul melarang kepada kita untuk mendirikan bangunan di atas kuburan. Kemudian yang kedua, Rasul melarang kita duduk di atas kuburan. Ya, melarang duduk di atas kuburan ini berangkat dari larangan Nabi, kita dilarang sholat menghadap kuburan. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, la tusallu illal kuburo, jangan kamu sholat menghadap kuburan. Ya, makanya masjid itu mestinya bebas dari kuburan, apalagi di belakang masjid, di tempat imam menghadap, tempat kita menghadap sholat, itu jangan sampai ada kuburan. Karena kata Nabi, la tusallu illal kuburo, jangan kamu sholat menghadap kuburan, wala tajlisu alaiha, dan jangan pula kamu duduk di atas kuburan. Kenapa Nabi melarang kita duduk di atas kuburan? Perhatikan hadisnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Imam Muslim nomor hadis 971, Rasulullah bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamrotan, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk di atas bongkahan api, ya, ala jamrotan, di atas bongkahan api. Jadi apabila ada di antara kalian, kalau ada di antara kalian yang duduk di atas bongkahan api, berarti bongkahan api ini besar, karena penyebutannya bongkahan, ya, bukan bara. Kalau bongkahan api berarti apinya besar. Maka apabila ada di antara kalian orang yang duduk di atas bongkahan api, fatuhriko siyabihi, lalu api itu membakar seluruh baju kalian, watakhluso ila jindihi, dan api itu membakar seluruh kulit kalian. Ya, jadi kalau ada di antara kalian, kata Nabi, yang duduk di atas bongkahan api, lalu api itu membakar seluruh baju kita, membakar seluruh kulit kita, maka kata Rasulullah SAW, khairolahu an yajlisa ala qabri, maka itu lebih ringan, lebih baik daripada kita menanggung dosa duduk di atas kuburan.
Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 971 dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ya, jadi jelas bahwa dosa duduk di atas kuburan ini ya sangat besar siksaannya. Maka Nabi menggambarkan kepada kita apabila ada salah seorang di antara kita yang duduk di atas bongkahan api, lalu api itu membakar seluruh baju kita, membakar seluruh kulit kita, maka kata Nabi, fa khairul lahu, maka itu lebih baik baginya min an yajlisa ala kuburo, daripada kita menanggung dosa duduk di atas kuburan. Nah, itulah penjelasan tentang bahaya duduk di atas kuburan. Dan juga kita tidak boleh, tadi sudah saya katakan, mendirikan bangunan di atas kuburan, karena kata Nabi SAW, kanu ida mata fihim rojulus soliha, maka apabila ada yang meninggal dunia di antara kalian, yaitu orang-orang soleh, banaw ala qabrihi masjidan wa fihi, lalu kalian mendirikan bangunan di atas kuburannya, ulaika syirarul khalqi, maka sungguh orang itu orang yang paling buruk akhlaknya. Jadi kata Nabi, apabila ada orang soleh di antara kita meninggal dunia, lalu kita ya banau ala qabri masajidan, lalu kita mendirikan bangunan di atas kuburannya, ya banau ala qabri masajidan wa fihi, lalu kita mendirikan bangunan di atas kuburannya. Maka apabila itu kita lakukan, kata Rasulullah SAW, ulaika sirarul khalqi, maka sungguh orang itu orang yang paling buruk akhlaknya yang pernah ada di muka bumi. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 978 dan disahihkan oleh Al-Hibban. Itulah sedikit penjelasan bagaimana Rasul atau Allah dan Rasulnya melarang kita melakukan hal-hal di atas kuburan. Jadi kesimpulannya, orang Yahudi, orang Nasrani dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka dijadikan masjid. Kemudian gara-gara maka kita pun juga dilarang yang mendirikan bangunan di atas kuburan, karena kalau itu kita lakukan, ulaika sirarul khalqi, maka sungguh itu adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Dan juga kita jangan duduk di atas kuburan karena siksaannya cukup berat. Kita duduk di atas kuburan, ya kata Nabi tadi sudah disebutkan bahwa orang yang duduk di atas kuburan itu seperti seseorang yang duduk di atas bongkahan api, lalu api itu membakar bajunya, membakar seluruh kulitnya, maka itu lebih ringan, lebih baik, itu lebih ringan siksaannya dibanding siksa atau dosa kita duduk di atas kuburan. Maka itulah kalau kita berziarah kubur, berhati-hatilah ya, kalau kita ziarah kubur berhati-hatilah, jangan sampai kita duduk di atas kuburan. Demikianlah penjelasan singkat tentang larangan-larangan di atas kuburan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus bagi diri saya yang menyampaikan, umumnya bagi para yang mendengarkan video ini. Nasrun minallah wa fatun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.